Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di channel Pagi Bersama Tuhan, tempat di mana setiap pagi kita belajar menemukan damai, pengharapan, dan kasih baru dalam hadirat-Nya. Sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita satukan hati dan datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu di pagi yang baru ini. Kami percaya Engkau ada bersama kami bahkan di tengah badai kehidupan. Ucapkanlah firman-Mu, Tuhan, agar hati kami tenang, iman kami dikuatkan, dan langkah kami dipenuhi harapan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita membaca kisah yang indah, namun juga sangat dekat dengan kehidupan kita, tentang badai, ketakutan, dan iman. Diambil dari kitab Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus serta yang telah ada di dalam perahu. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di atas bantal. Maka, murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Yesus, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kalimat sederhana ini seharusnya cukup untuk menenangkan hati siapapun yang percaya, sebab kalau Yesus yang mengajakmu berlayar, maka tujuanmu pasti akan tercapai. Namun, di tengah perjalanan, badai datang, taufan besar, ombak tinggi, perahu mulai penuh air. Kadang begitulah hidup ini, kita memulai sesuatu bersama Tuhan, pekerjaan, pelayanan, hubungan, keluarga, tapi di tengah jalan, badai datang tanpa diundang. Dan di saat seperti itu, iman kita mulai goyah. Bayangkan, suasananya malam itu, langit gelap, ombak menampar perahu, murid-murid panik, dan Yesus tidur di atas bantal, di buritan, seolah tidak peduli. Bukankah itu seperti hidup kita? Ketika masalah datang bertubi-tubi, doa kita terasa tidak dijawab, dan kita mulai bertanya, "Tuhan, Engkau tidak peduli aku sedang tenggelam?" Tapi perhatikan saudara, ketika murid-murid membangunkan Yesus, ia tidak marah. Ia berdiri, menatap badai itu, dan berkata, "Diam, tenanglah." Seketika angin berhenti, danau menjadi teduh. Suara badai berganti dengan suara keheningan yang kudus. Namun Yesus tidak berhenti di situ. Ia menatap murid-muridnya dan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tuhan tidak sedang menghukum mereka, Ia sedang mengajar mereka mengenal siapa Dia sebenarnya. Kadang Tuhan membiarkan badai bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memperlihatkan betapa kecilnya iman kita dan betapa besarnya kuasanya. Sebab iman sejati tidak diukur saat semuanya tenang, tapi saat badai datang dan kita tetap percaya bahwa Ia masih di perahu. Saya teringat sebuah kisah sederhana. Seorang anak kecil sedang berada di kapal bersama ayahnya. Tiba-tiba badai datang, kapal bergoyang hebat, dan para penumpang mulai panik. Tapi anak itu duduk tenang, bahkan tertidur di kursinya. Seorang pria di sebelahnya bertanya, "Anak kecil, mengapa kamu bisa setenang itu?" Anak itu menjawab, "Karena ayahku yang memegang kemudi kapal ini." Saudaraku,
Bukankah hidup kita pun seperti itu? Terkadang lautnya bergelora, angin menampar dari segala arah. Tapi jika kita tahu siapa yang memegang kemudi hidup kita akan bisa berkata, "Tenanglah jiwaku, Tuhan masih di perahu ini." Badai bisa membuatmu takut, tapi badai juga bisa membuatmu beriman. Badai bisa mengguncang hatimu, tapi badai juga bisa mengingatkanmu bahwa kau tidak berlayar sendirian. Mungkin pagi ini kamu sedang menghadapi badai, badai keuangan, badai rumah tangga, badai penyakit, atau badai rasa kecewa. Kabar baiknya adalah, Yesus masih di perahumu. Ia tidak meninggalkanmu. Ia hanya menunggu sampai kamu datang dan berkata, "Tuhan, aku tidak kuat, tolong aku." Dan saat itu, ia akan berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah." Dan bukan hanya badai di luar yang berhenti, tetapi juga badai di dalam hatimu. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa dan mengundang Yesus untuk hadir meredakan badai yang saat ini kita hadapi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau menenangkan setiap badai yang mengguncang hidup kami. Ajar kami untuk percaya, bukan karena badai telah reda, tapi karena kami tahu Engkau selalu ada di dalam perahu kami. Bagi yang sedang lemah, kuatkan mereka, Tuhan. Bagi yang sedang menangis, hiburkan mereka. Bagi yang sedang gelisah, tenangkan hati mereka. Dengan kasih-Mu, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mari kita sempurnakan doa kita dengan berdoa bersama. Doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih, terima kasih telah mengikuti renungan hari kedua. Tenanglah, Tuhan masih di perahu. Kiranya firman ini menguatkanmu untuk menjalani hari ini dengan damai dan penuh keyakinan. Jika renungan ini memberkati hidupmu, tolong bantu kami dengan menekan like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mengenal kasih Tuhan. Dan jika kamu memiliki permintaan doa atau pergumulan hidup, tulis di kolom komentar. Kami akan berdoa untukmu satu persatu. Sampai jumpa besok pagi dalam renungan selanjutnya. Tetaplah kuat, sebab badai boleh datang, tapi Yesus tetap Tuhan atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.